Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, coba kita renungkan sejak kecil sampai hari ini, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dosa kecil, dosa besar yang kita sadari, bahkan yang kita lupakan. Kalau bisa ditimbang, mungkin sudah jutaan beratnya. Namun Rasulullah SAW memberi kabar gembira. Ada amalan ringan seusai sholat fardu, hanya dengan membaca beberapa ayat pilihan sekali saja, seluruh dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disiapkan surga Firdaus bagi yang istiqomah. Ringan di lisan, tapi pahalanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari sejenak kita merenung. Hidup di dunia ini tidak lain hanyalah sementara. Umur terus berjalan. Rambut yang dulu hitam kini mulai memutih. Langkah yang dulu ringan kini mulai melemah. Kulit yang dulu kencang kini mulai berkeriput. Semua itu adalah tanda bahwa kita sedang berjalan menuju satu titik akhir kehidupan. Pernahkah kita menghitung berapa kali kita sudah menunaikan sholat? 5 kali sehari, puluhan ribu kali dalam seumur hidup. Namun, apakah kita benar-benar memanfaatkan momen setelah sholat itu? Padahal, justru di saat selesai sholat fardu, Allah bukakan pintu ampunannya selebar-lebarnya. Sahabatku, ketahuilah, ada satu amalan ringan yang Rasulullah SAW ajarkan. Amalan yang sangat sederhana. Cukup membaca beberapa ayat Al-Quran sekali saja setelah selesai sholat fardu. Namun ganjarannya luar biasa. Sebanyak apapun dosa akan diampuni. Bahkan Allah janjikan surga Firdaus. Bayangkan, dosa yang menumpuk sejak kecil, yang mungkin sudah jutaan banyaknya, dihapus tuntas hanya dengan istiqomah membaca ayat-ayat ini. Maka apakah kita masih mau meremehkan amalan ini? Apakah kita masih rela hidup berlalu tanpa bekal yang cukup untuk akhirat? Ingatlah, dunia ini hanyalah tempat singgah. Kita bekerja, kita sibuk, kita kejar dunia siang dan malam, tapi sesungguhnya dunia bukan tujuan.
tujuan akhir kita adalah kampung abadi di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Maka sahabatku, jangan sia-siakan usia yang tersisa, apalagi bagi kita yang sudah masuk usia senja. Saatnya memperbanyak bekal menuju Allah. Salah satunya dengan amalan ringan ini yang Rasulullah SAW janjikan sebagai penghapus dosa. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ayat-ayat tersebut, apa saja keutamaannya dan bagaimana cara mengamalkannya. Maka jangan lewatkan sampai akhir, karena siapa tahu inilah ilmu yang akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat obor media yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Tuliskan juga doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Siapa tahu di antara doa-doa itu ada yang diaminkan oleh saudara kita dan Allah kabulkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Malaikat berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, izinkan saya ceritakan sebuah kisah nyata. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang bapak bernama Pak Abdullah. Usianya sudah 70 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya tak lagi kuat. Sehari-hari beliau hanyalah seorang penjual sayur sederhana. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Setiap selesai sholat fardu, meskipun tubuhnya lelah, Pak Abdullah tidak pernah lupa membaca ayat-ayat pilihan yang diajarkan gurunya. Awalnya beliau membaca tanpa tahu keutamaannya. Baginya itu hanyalah wasiat dari guru pesantren. Tapi siapa sangka dari kebiasaan kecil itu Allah bukakan pintu keberkahan. Anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik. Rezekinya selalu cukup, bahkan sering lebih. Hidupnya tenang, keluarganya harmonis. Padahal ia hanyalah seorang penjual sayur sederhana. Suatu hari ada yang bertanya, Pak Abdullah, apa rahasia hidup Anda begitu berkah? Dengan senyum lirih beliau menjawab, saya tidak punya amalan banyak, tapi setiap selesai sholat, saya tidak pernah lupa membaca ayat-ayat itu. Saya yakin janji Rasulullah SAW, siapa yang membacanya, Allah akan ampuni dosanya, kabulkan hajatnya, dan siapkan tempatnya di surga. Sahabatku, kisah Pak Abdullah ini menjadi bukti nyata. Amalan ringan tidak menguras tenaga, tapi jika dilakukan dengan istiqomah dan keyakinan, maka Allah sendiri
yang akan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah cara mengamalkan ayat-ayat pilihan beserta keutamaannya agar lebih mudah dipahami dan langsung bisa diamalkan oleh para sahabat sekalian. Yang pertama, amalan ini dilakukan setelah sholat fardu. Begitu selesai salam, setelah zikir atau doa ringkas, bacalah ayat-ayat pilihan ini masing-masing satu kali dengan penuh kekhusyukan. Yang kedua, boleh diawali dengan zikir rutin seperti istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat minimal 3 kali, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu membaca tahlil minimal 10 kali, La ilaha illallah. Yang ketiga, setelah zikir dan memuji Allah, barulah dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat pilihan. Ayat pertama adalah surah Al-Fatihah, dibaca 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun keutamaannya daripada surah Al-Fatihah ini, yang pertama disebut Ummul Kitab, induk Al-Quran, dan As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, membaca Al-Fatihah sebagai zikir setelah sholat akan menjadi pembuka segala doa sekaligus penghapus dosa-dosa kecil. Yang keempat, Al-Fatihah juga dikenal sebagai asy-syifa atau penyembuh, sehingga banyak ulama menjadikannya wirid untuk kesehatan hati dan tubuh. Lalu ayat yang kedua adalah ayat kursi. Sahabat bisa melihatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma,
وهو العلي العظيم. Adapun keutamaannya adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, ayat kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Quran, memuat sifat Allah Al-Hayyul Al-Qayyum. Lalu yang ketiga, membacanya setelah sholat menjadi perlindungan dari godaan setan dan benteng dari keburukan. Lalu yang keempat, rumah yang dibacakan ayat kursi akan dijaga dari gangguan jin dan setan. Mari jadikan amalan ini sebagai wirid harian. Jangan ditunda, jangan diremehkan. Siapa yang istiqomah, Allah akan jaga hidupnya di dunia dan muliakan tempatnya di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah, dimudahkan rezeki, diampuni dosa, dan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.